Terima kasih atas saya, dan saya ucapkan terima kasih waktunya dan adik-adik telah mau membantu saya dalam mengikuti kegiatan yang saya lakukan hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke materi ketiga, menggunakan layanan informasi tentang perencanaan karir. Judulnya, pentingnya perencanaan karir siswa untuk karir yang sesuai. Nomor 1, penting bagi siswa untuk memilih karir yang sesuai dengan minat mereka saat melanjutkan studi. Ada banyak kesempatan di masyarakat seperti pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Namun tidak semua orang tahu atau mengerti kesempatan ini dengan baik. Ketidaktahuan ini sering menyebabkan kehilangan kesempatan, kesalahan dalam memilih sekolah, jurusan atau pekerjaan, dan kegagalan mencari cita-cita sesuai dengan bakat dan minat. Hal ini tentu sangat merugikan. Definisi perencanaan karir. Perencanaan karir merupakan suatu proses yang berjalan secara berkelanjutan untuk menentukan tujuan dan menyelesaikan hal-hal yang akan dilakukan di masa depan, khususnya dalam bidang karir dengan menyesuaikan bakat dan minat yang dimiliki, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama dan kedua. Saya sudah bahas kan, penyesuaian antara minat dan bakat. Pekerjaan yang dipilihnya nanti tidak salah sehingga dalam menjalani proses pendidikan pekerjaan merasa nyaman. Sudah saya bahas kemarin kan? Ya. Tujuan perencanaan karir. Adapun tujuan perencanaan karir adalah untuk membuat individu memiliki pemahaman yang mengenai bakat, minat, serta potensi yang dimiliki guna mengambil keputusan karir secara cerdas untuk mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan sehingga dapat mencapai nilai-nilai kehidupan yang ingin realisasikan dalam hidupnya. Ciri-ciri perencanaan karir. Yang pertama, mengetahui cara memilih program studi. Mengerti bagaimana memilih jurusan yang tepat sesuai minat, bakat, kemampuan, dan tujuan karir. Nah, di sini sudah mulai adik-adik harus mengetahui jurusan apa sih yang cocok dengan minat bakat saya mau kemana nanti. Harus tahu dulu supaya ketika nanti kuliah tidak bingung. Masuk kuliah hanya masuk saja, tidak tahu apa makna dari pelajaran tersebut. Minimal kalian masuk belajar itu ada yang dipahami. Kan percuma masuk jam 6:30, pulang jam 5 sore, tidak ada yang didapat. Kan percuma kan? Buang-buang waktu tidak? Mempunyai motivasi untuk mencari informasi tentang karir. Rajin mencari informasi tentang berbagai pekerjaan, pendidikan yang dibutuhkan, dan peluang kerja. Nah, di sini adik-adik sudah dibebaskan akses internet, toh? Pasti sudah mulai mencari hal-hal yang bisa memotivasi adik-adik untuk mencapai cita-cita atau pilihan karirnya adik-adik. Sekarang itu sudah banyak platform-platform yang bisa adik-adik akses untuk bagaimana bisa belajar dan mencari informasi-informasi tentang bagaimana perencanaan karirnya adik-adik semua. Ketiga, dapat memilih pekerjaan yang baik sesuai dengan bakat dan minat serta kemampuan. Nah, di sini kita bisa ketika motivasi, bakat, cita-cita dan minat sudah terrealisasikan dengan baik, pasti adik-adik sudah mampu. Bagaimana sih saya mau mencari pekerjaan yang sesuai bidang, minat, dan bakat saya, yang berpotensi untuk saya. Keempat, mampu memilih pendidikan lanjutan setelah lulus sekolah, bisa memutuskan apakah akan kuliah atau langsung kerja setelah lulus sekolah. Nah, di sini keputusannya adik-adik. Setelah tahu perencanaan karirnya gimana, minat bakatnya gimana, nanti pasti akan ketahuan sendiri. Oh, saya mau apa dulu nih? Mau kerja, minatku kerja di bidang ini bisa tidak? Bakatku bisa tidak kerja di bidang ini? Bisa memotivasi saya tidak tentang mengenai pekerjaan ini? Karena tidak menutup kemungkinan di sini
sini ada yang mau lanjut kerja atau lanjut kuliah, kan? Faktor-faktor dari perencanaan karir. Yang pertama itu orang tua. Memberikan nilai, bantuan, dan dukungan yang memengaruhi pilihan karir anak. Nah, yang seperti di pertanyaan Fahri 2 hari lalu, kan? Pertanyaannya tentang bagaimana kalau pilihannya kita tidak didukung sama orang tua. Nah, bangun kepercayaan dengan orang tua. Bangun kepercayaan dengan orang tua, tunjukkan kalau kamu bisa. Orang tua tidak mungkin tidak mendukung cita-citanya kalian, apalagi cita-cita yang bisa dibilang cita-cita bukan semua orang, cita-cita yang bukan semua orang bisa. Seperti yang dicontohkan hari kemarin, kan? Yang kedua, teman. Pengaruh dari teman bisa mempengaruhi keputusan kalian melalui diskusi dan dukungan. Nah, teman-teman sekitar. Teman-teman, bagaimana caranya teman-teman diskusi? Apa sih yang ada dalam diri saya? Kalian lihat dari diri saya apa sih, minat saya apa? Yang saya sering lakukan itu dari kalian lihat saya sehari-hari apa yang sering saya lakukan. Itu termasuk minat saya kan? Pasti minggu lalu kalian pernah bertanyakan apa itu minat, apa itu bakat, belum tergambar kan? Nah, kalian bisa bertanya sama teman-teman, yang sering saya lakukan itu apa sih? Yang suka saya lakukan apa sih? Saya lancarnya di mana sih? Bidang apa sih? Bisa bertanya ke teman-teman dan kalian dalami sendiri. Oh, berarti saya lakukan ini. Teman-teman perhatikan. Oh, karena pasti teman-temannya kalian itu pasti ada yang memperhatikan gerak-gerik kalian. Pasti toh? Pasti satu tempat kalian satu tempat ini pasti saling tahu. Oh, ini anak begini, minatnya ini, pasti sering bercerita kan? Jenis kelamin, persepsi gender mempengaruhi pilihan karir dan peluang yang ada. Nah, ini tuh tentang pilihan karir. Contohnya, ambil contohnya, misalnya tata boga. Tata boga itu tentang masak-masak. Dan banyak yang masuk ke kuliah itu hanya perempuan, tetapi ketika laki-laki ditanya masuk kuliah jurusan tata boga, pasti dia merasa malu. Padahal rata-rata chef-chef di Indonesia cowok atau cewek? Cowok. Kan kita harus berubah persepsinya bahwa tidak semua yang dilakukan cewek itu tidak bisa dilakukan oleh cowok. Yang keempat, kepribadian. Bakat, minat, dan kemampuan pribadi mempengaruhi bagaimana seseorang memilih karir yang sesuai. Nah, ketika bakat, minat, dan kepribadianmu sudah kamu ketahui, pasti sudah mengetahui perencanaan karirmu bagaimana, kamu mau lanjutnya bagaimana, pasti sudah ketahuan kepribadiannya, ketahuan cara pembawaannya kan? Pembawaannya bagaimana, pasti akan berbeda dengan teman-teman yang belum tahu minat bakatnya, pasti akan berbeda. Kelima, tahap karir, posisi dalam tahap kehidupan awal atau transisi atau matang mempengaruhi prioritas dan tujuan karir. Nah, di sini tuh tahap-tahap karir, jenjang-jenjang yang akan dilalui adik-adik setelah jenjang persekolahan, masuk kuliah, kerja, tahap transisi yang adik-adik lakukan nanti, bagaimana adik memposisikan diri di jalur karir tersebut. Keenam, dasar karir, prinsip dan nilai dasar yang menjadi pedoman dalam membangun karir seperti prestasi atau keseimbangan hidup. Nah, kalau dasar karir itu yang menjadi pedomannya adik-adik dalam melakukan suatu hal yang telah direncanakan. Dasar-dasar bagaimana saya memulai karir saya, prinsipnya seperti apa, saya harus konsisten. Tips dalam membuat perencanaan karir. Yang pertama, evaluasi diri. Memahami kekuatan, kelemahan, minat, bakat untuk membantu tujuan karir. Yang seperti kita bahas, kita pahami dulu bakatnya kita, minatnya kita,
tujuan karirnya kita itu seperti apa. Perdalam dulu minat bakatnya itu apa, sehingga perencanaan karirnya adik-adik tidak terputus saat masa perkuliahan, di mana ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya adik-adik, pasti kalau ada sesuatu yang di luar ekspektasi pasti adik-adik bilang harusnya saya tidak begini kan. Namanya perencanaan karir, jadi kita harus merencanakan secara matang sehingga apa yang kamu lakukan tidak sia-sia. Terus tentukan prioritas, identifikasi apa yang paling penting seperti pendapatan, kesempatan, dan berkembang work and life balance. Nah, itu bagaimana peluang kerja kesempatannya adik-adik. Gunakan sebaik mungkin, tentukan prioritasnya. Prioritasnya itu bagaimana? Oh, saya harus asah dulu skillku seperti apa, supaya ketika adik-adik setelah ada di bidang pekerjaan tidak ada namanya hambatan atau kesulitan untuk menghadapi pekerjaan tersebut. Pasti orang-orang yang sudah jalani dan sudah menentukan tujuan-tujuan tertentunya akan tidak merasa kesulitan dengan orang-orang yang tidak bisa menentukan tujuan-tujuan tertentunya. Kalau kamu sudah mengatur tujuan-tujuan tertentu, misalnya di dunia pekerjaan, sudah tahu skillmu apa, sudah mengatur apa yang akan kamu lakukan di dunia pekerjaan tersebut, akan jauh berbeda dengan orang-orang yang hanya datang bekerja, tapi tidak mengatur apa yang tujuan dari pekerjaannya. Pasti akan kelihatan berbeda. Ketiga, mencari informasi. Cari informasi tentang posisi karir yang diminati, profesi yang prospektif itu yang ada dalam dirinya adik-adik di masa mendatang. Nah, pendidikan yang harus ditempuh, skill yang harus dimiliki, biaya pendidikan dan informasi penting yang lainnya. Nah, saya sudah bahas kemarin kan, biaya, skillnya adik-adik, profesi yang akan adik ambil nanti apa, yang sesuai dengan cita-cita, minat, dan bakatnya adik-adik. Keempat, konsultasi. Nah, konsultasi perencanaan karirmu dengan guru BK, orang tua, dan orang yang sudah berpengalaman di posisi yang kamu minati. Nah, mulai kelas 12 itu sudah pasti sudah mencari, saya mau lanjut di mana sih? Saya mau konsul dulu. Saya mau lanjutnya di mana? Kalau ada yang sama dengan saya mau lanjutnya kemana, saya harus bertanya supaya saya persiapkan dari awal sehingga tidak kaget nantinya berada di di jenjang perkuliahan. Kelima, tetap terbuka. Jangan terlalu membatasi diri pada perencanaan yang sudah dibuat. Tetap terbuka pada informasi dan peluang karir yang ada. Nah, di sini tetap cari informasi dan bertanya ke orang-orang sekitar. Bagaimana tentang perencanaan karir itu? Yang keenam, improve skill. Tingkatkan skill yang bisa menunjang posisi karir kamu, minat sehingga kamu menjadi orang yang di atas rata-rata. Dan di sini skillnya adik-adik semua sudah harus bisa diasah memang supaya adik-adik bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Proses perencanaan karir merupakan tahapan yang dijalani oleh individu agar mampu menentukan perencanaan karir di masa depan, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan baik dalam pendidikan formal, pendidikan non formal dari usia muda sampai usia dewasa, yang dimulai dari kepercayaan diri sendiri sampai dengan dukungan orang-orang lingkungan sekitar, sehingga individu tersebut mampu mandiri dan percaya diri dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke saya minta tolong sama nyanyi-nyanyi untuk praktek ini. Ini salah satu rangkuman dari materi tadi yang sudah saya bahas.
Perhatikan anak, tenang, disiplin. Nyambung dengan sejelaskan tadi.
yang menyangkut dengan materi saya tadi kan? Jika ada yang ingin bertanya, saya silakan. Oke, kalau gitu saya minta kesediaan tadi untuk mengisi format penilaian. Setelah ada yang masuk. Terima kasih sudah mau berpartisipasi dalam kegiatan saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik. Dan jangan bosan-bosan untuk ikut serta dalam kegiatan saya. Satu kali lagi, dan saya mohon kerjasamanya adik-adik untuk mensukseskan penelitian saya. Karena tidak menutup kemungkinan yang ada di posisi saya nanti, pasti ada di antara kalian yang ada di posisi saya. Amin. Amin.